Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, 4 tahun yang lalu di 2019 silam, saya ketemu BMW S1000 RRM Package di Spanyol, atau tepatnya di sirkuit Jerez. Waktu itu sempat nyobain ya, sekalian test ride waktu tes ban Bridgestone Badleg S22. Nah, 4 tahun kemudian sekarang di 2023, saya ketemu versi terbarunya nih. Versi tahun 2023 yang mana ternyata mengalami beberapa revisi atau perubahan. Nah, apa aja sih perubahannya? Nah, kebetulan karena saat ini saya sedang ada di sini nih, di Smart Holiday ya, ini sebuah travel agent gitu miliknya Kosanto. Kebetulan dia punya unitnya dan Otomotif TV boleh mereviewnya. Dan ini unitnya ternyata nggak standar ting-ting teman-teman. Udah ada beberapa modifikasi, nah nanti akan kita lihat modifikasinya kayak gimana. Terus nanti kita coba dengerin juga suaranya, karena udah ganti knalpot seberapa merdu. Dan pasti penasaran juga dengan harganya, karena ini infonya dijual juga kalau harganya cocok gitu. Oke? Kayak gimana detailnya? Simak terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, sebelum kita lihat detailnya, kita lihat dulu secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, ini masih mirip banget dengan S1000RR versi awal ya. Ya bodinya udah khas banget dan emang tampilannya itu keren banget. Cuma kalau kita lihat detailin, kita bisa jejerin dengan versi lama. Yang M Package ini secara grafis ternyata beda. Sekarang lebih didominasi oleh warna putih ya. Dari bagian atas, terus tangki, yang bagian belakang itu lebih dominan putih. Karena kalau yang lama kan warna khasnya BMW M Package yang biru muda, biru tua, dan merah tuh mendominasi di area atas. Nah, sementara kalau yang sekarang, yang 2023 ini, warna khasnya M itu ada di sisi tengah gitu. Jadi lebih dominannya warnanya putih sekarang. Lalu detailnya gimana? Kita langsung aja simak dari area depan. Nah teman-teman, kita awali dari area windshield, yang mana di versi 2023 ini ada sedikit perubahan. Dia lebih digembungkan dan lebih ditinggikan, sehingga biar angin nggak ngenain helm ya, biar nggak godek-godek gitu di kecepatan tinggi. Nah tapi ini sudah diganti ya, pakai produknya Puig ya. Kalau yang aslinya tuh warnanya bening, kalau ini agak-agak smoke gitu. Tapi bentuknya kayak yang versi standarnya. Dan di sini kanan kiri ada sedikit lubang ya, biar ada angin masuk, biar ngurangi tekanan di dalam area dashboard. Dan di sini ada spion yang mana bisa ditekuk gini. Dan di sini terdapat lampu seinnya teman-teman. Kita lihat lampu nyalaannya kayak gimana. Wow, sudah LED. Ada beberapa titik gitu dan nyalanya terang banget. Lalu turun ke bawahnya sini dikit. Nah ini lubang ram airnya ya, khasnya S1000RR yang versi ini. Ada kayak apa namanya, kayak pemecah anginnya gitu ya. Ada ornamennya, garis-garis begini. Lalu di kanan kirinya pasti ada lampu utama yang mana bentuknya khas banget S1000RR ya. Dia ada DRL-nya kayak alis, lalu pakai LED proyektor itu, ada tulisannya BMW LED. Dan sebenarnya kalau di aslinya bawaan pabrik ini di sini polos teman-teman, putih. Nah, cuma ini udah dimodifikasi nih, dikasih benderanya Australia ya, gitu. Jadi nggak polos, lebih cakep lah. Lalu di kanan kirinya, di bawahnya tepatnya ya, ini yang baru teman-teman. Ini yang beda dengan versi yang sebelumnya yang di 2019 silam, yaitu ini nih wingletnya. Sekarang terinspirasi dari M1000RR ya, tuh ada wingletnya lumayan gede. Dan di sini yang unik nih, kayak ada nyambung ke kanan kiri, jadi ada bodi tambahan di sini. Nah ya, jadi kayak ada lidahnya ya di depan lampu utama. Ini yang sangat berbeda dibanding versi yang lama. Dan ini wingletnya diklaim memberikan downforce sebanyak 17 kg ketika di kecepatan 300 km per jam teman-teman. Jadi benar-benar berfungsi untuk menambah tekanan ke roda depan ya ketika kecepatan tinggi, biar kinerja traction control nggak terlalu sering ya, di powernya tetap selalu keluar maksimal gitu. Terus lanjut ke bawahnya, kita lihat spakbor depannya nggak ada perubahan ya, bentuknya sporty khas banget. Sini ada lubangnya gede, cukup panjang ke depan. Lalu ini terpasang di suspensi depan yang gede banget, ukurannya 48 mili ya, vendornya dari Marzocchi ya. Dan ini tabungnya warnanya emas tapi muda gitu, ada kesan mewah-mewahnya. Lalu ini buat terpasang juga rem depan, kalipernya pakai yang udah M series ya, yang warnanya biru gini. Nah ini ternyata kalau kita lihat detailnya sebenarnya vendornya adalah Nissin teman-teman. Jadi kalau kita lihat di area belakang tuh ada tulisannya Nissin.
gitu. Dan ini menjepit piringan dari Brembo semi floating yang ukurannya pasti 320 mili, gede banget. Dan kalau kita lihat peleknya ini karena M package, maka jangan heran kalau sudah pakai yang M carbon wheel ya. Tuh, bahannya serat karbon sehingga mengurangi bobot dan menambah kesan sportinya. Dan ini dibalut ban dari Dunlop tipe Sport Smart, ukurannya 120/70 ring 17 pastinya gitu. Lalu kita naik ke atas ya, kita lihat area stang dan panen instrumennya. Oke teman-teman, ini dia area stangnya ya. Nah, bisa kita lihat ditemukan adalah di sini yang pertama langsung fokus lihat segitiga atasnya, yang mana ternyata biasa aja ya, nggak ada bolong-bolongnya, tapi finishingnya itu rapi banget, solid banget, cakep banget, khas pabrikan Eropa ya. Bahkan sampai di sini ini murnya ini bagus banget gak sih? Tuh, lihat. Keren. Lalu di sini juga kita temukan adalah kontaknya yang ternyata masih analog gini kuncinya, cuma dia pastinya sudah pakai immobilizer. Nah, ini lihat. Dia model laser cutting bagian tengah dan pendek banget ya. Biasanya kan kunci-kunci motorsport panjang ya, ini pendek banget. Lalu kita lihat area stang kanan dulu. Di sini yang kita bisa temukan pertama adalah hand gripnya. Ini rapi banget juga dan ketika dipegang tuh kayaknya lembut ya, walaupun kecil ternyata. Dan di sini ada brake lever guard dari M, termasuk handle remnya, dan ini CNC, cakep banget ya. Nah, ini mendorong master rem yang dari Nissin vendornya, tabung minyak remnya terpisah. Lalu di sini kita bisa temukan beberapa tombol yang ini adalah pemanas hand grip, ini tombol buat ganti riding mode-nya, dan ini tombol engine cut off dan starter. Lalu geser ke sini kita lihat ada tabung suspensi yang kanan, ternyata ini ada setelan preload. Jadi setelan preloadnya masih manual ya, masih diputar-putar. Ke kanan untuk menambah, ke kiri untuk mengurangi. Sebenarnya kalau yang kiri tabungnya ini ada kabel masuk ke dalam karena ini sudah elektronik ya untuk rebound dan compressionnya. Jadi di dalamnya ada solenoidnya yang akan mengatur bukaan buat saluran olinya gitu ya. Nah, lanjut ke kirinya. Pasti yang pertama kita lihat adalah tadi ini ada tuas kopling ya, yang mana juga pastinya M series ya. Ada setelannya nih, lihat ya. Bisa dijauhkan, bisa didekatkan. Bentar, ini kayaknya diputarnya masih agak keras ya, kan masih baru gitu. Nah, gini. Nah, gitu. Dan koplingnya masih mekanis ya, belum hidrolis. Lalu di sini bisa kita lihat adalah tombolnya banyak banget. Ini ada multi controller ya. Bisa buat ke kanan kiri dan maju mundur diputar gini. Enak banget ini. Terus di depan ada tombol untuk jauh dekat ya dan passing. Ini ada cruise control, hazard. Ini untuk lihat informasi dan back. Lalu ini untuk DTC atau dynamic traction control. Juga ada buat nambah dan ngurangin. Lalu ini untuk milih menu naik turun, sen dan klakson di bagian bawah gitu. Rame banget ya di area kiri. Lanjut kita lihat di area panel instrumennya. Coba kita nyalain. Pastinya layarnya udah full digital TFT, khas banget BMW masa kini. Tuh ada RR dan siluet motornya. Oke, tampilan defaultnya begini. Terlihat simpel ya, nggak rame banget, tapi informatif lah. Bisa kita lihat di atas ini ada odometer yang ternyata baru 68 kilo. Motor masih baru teman-teman. Lalu kalau kita tekan, lalu ada trip 2, ada konsumsi bahan bakar ya, 12,8 km per liter aja. Lalu yang kedua, dan ada trip time. Oh, bukan, itu waktu. Oh, ini pengingat kopi, teman-teman. Suruh ngopi ya, kalau udah waktunya istirahat akan diingetin. Lalu ini kecepatannya yang pernah dicapai. Itu ternyata nggak kenceng ya ternyata, gitu. Dan ada juga info tekanan ban ya, atau TPMS. Lalu ada suhu intake ya, suhunya di intake-nya berapa, ternyata 35 derajat. Lalu ada range, ada fuel meter, dan balik ke odometer. Di bawahnya ada speedometernya, ada tachometer, dan ada gear position di sini, ada jam, ada lampu ABS, pengingat. Dan kalau masuk ke dalam ini banyak banget sih infonya teman-teman. Nih, ada My Vehicle, ada sport mode, ada navigation kalau dihubungin dengan smartphone. Lalu ada media juga kalau terhubung dengan smartphone, sama juga dengan telepon, dan masuk ke menu setting gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini bisa kita temukan yang baru juga teman-teman di versi 2023, yaitu ada ini nih. Ini ada steering angle sensor ya. Jadi ini untuk membaca seberapa belok stangnya. Ini salah satu input buat fitur
sliding control sama braking control gitu ya. Jadi baca seberapa beloknya, jadi nanti slide-nya mau seberapa bisa diatur. Dan di bawahnya kita bisa lihat juga adalah ada steering damper ya di bawah itu ya. Kelihatan gede itu ya, tabung ya. Nih dalam gitu. Oke, kita lanjut sisi kanannya. Nah, kalau di kanan ini terdapat setelan lampu teman-teman tuh. Dia bisa setel pakai obeng minus. Dan kalau kita lihat di kanan kirinya, kita temukan adalah bodinya yang berbahan serat karbon ya, bagian ini ya. Nih, serat karbon. Termasuk yang di kanan kirinya tangki ini sampai ke bawah jok. Nah, tapi di depan sini bisa lihat dulu adalah ini nih. Ini memudahkan banget tukang cek fisik kalau di Samsat ya. Nomor rangkanya ada di sini, nggak ngumpet, jadi gampang banget gosoknya. Gitu, oke. Kita lihat area atas tangki dulu. Ini ada ornamen yang pakai bahannya plastik kalau yang ini, dan ada sedikit stripingnya tertuliskan S1000RR dengan warna M package khasnya. Ada tutup tangki yang mana membukanya ke belakang guys. Nah, bener. Dalamnya ada merah gini dan rapi banget ya. Ini ada lubang buat buang kalau misalnya ada air masuk di sebelah sini. Gitu. Oke, kita lanjut. Lihat ke belakangnya. Joknya ini masih khasnya S1000RR. Dia nggak terlalu lebar, bahkan dari depan ke belakang. Biasanya kan kalau mobil-mobil kadang gini ya, lebar. Ini enggak. Dan ini pastinya juga ada label M-nya. Dan untuk belakangnya ini ada single seat covernya teman-teman, karena ini M package, ada label RR, warna putih, PP, ada warna khasnya M ya, gitu. Dan ke belakang kita bisa lihat adalah area belakang yang ternyata ramping banget, karena ini sudah diganti dengan LTD RNG, jadi lebih ramping, simple ya. Padahal kaosnya juga udah kecil, ini makin sporty aja. Dan terdapat lampu belakang yang mana untuk sen dan rem dan DRL juga jadi satu. Nah, ini begini kalau kita nyalakan kotaknya, ini kayak DRL-nya. Lalu kalau kita rem, akan menyala lebih terang. Dan kalau kita nyalakan hazard atau sen, dia nyala di tengahnya. Tajam gitu, kayak anak tombak ya. Cakep banget. Gitu, oke. Kita lanjut ke bawahnya, kita bisa lihat roda belakang yang pastinya juga pakai pelek karbon ya, M karbon tuh. Dan ada strippingnya merah biru tua biru muda khasnya M. Dan ini dibalut ban berukuran 200/55 ring 17. Dan ini bannya tuh soft compound teman-teman. Enak banget, empuk banget ya. Remnya ini pakai cakram pastinya tunggal, dikawal kaliper Brembo 1 piston teman-teman di sini. Dan kalau kita lihat sini adalah lengan ayunnya yang mana khasnya S1000RR, yang mana dia modelnya ada pakai penguat ke bawah, cuma bentuknya tuh kalau kita lihat sekilas tuh kayak cungkring ya, kayak kecil gitu ya, nggak segede big bag 1000cc lainnya yang biasanya tebul, kesannya kaku banget. Nah, kalau ini kayaknya kesannya ramping banget. Lalu di sisi kanan sini kita lihat adalah juga knalpotnya yang mana ternyata sudah diganti pakai Aero Pista full system, yang mana ini pasti bahannya titanium, enteng banget, jauh lebih ringan pasti dibanding standarnya bawaan motor gitu. Oke, kita maju sedikit. Di sini bisa kita lihat adalah ini hagernya yang mana sudah berbahan karbon. Terus suspensi belakang yang mana ini juga untuk setelan preloadnya manual di sisi kiri. Lalu kalau untuk preload dan compression juga pakai elektronik, ada kabel di bawah. Dan ini modelnya pakai link-link nyambung-nyambung gitu ya. Ada di sisi atas, tengah, baru ke sisi bawah. Gitu. Oke, lanjut lagi kita lihat ini pijakan kakinya yang pastinya sudah pakai M juga. Ini bisa di setel naik turun nih, dikendorin lalu bisa naik turun, dan ini CNC rapi banget, cakep banget. Ada bergerigi gini jadi pastinya nggak akan licin. Ini tuas remnya juga bisa setel, bisa yang depan atau belakang. Kemudian kita lihat area mesin nih. Nah, mesinnya ini keren nih, udah dimodif. Salah satunya ini nih. Dia bak koplingnya sudah diganti yang transparan, ini pakai CNC racing dari Itali. Nah, jadi kita bisa lihat rumah koplingnya, termasuk kalau lagi nyala olinya. Nanti kita lihat pas nyalain mesinnya gitu. Nah, kalau ngomongin mesinnya, ini pastinya speknya 4 silinder segaris, DWC 16 katup berbening cairan, injection pastinya. Kapasitasnya 999 cc, hampir 1000 cc ya. Tenaga maksimalnya 205 horsepower, bukan yang terbesar di kelas 1000 cc, tapi ya sudah standarnya kayak lain ya, kayak Cetic 10RR gitu ya, Yamaha R1 juga sekitar segitu. Nah, kalau kalahnya dibanding Saber 1000RR, dibanding Panigale V4 ya, dia 215 horsepower, bahkan lebih kalau yang Panigale gitu. Cuma ya untuk kelasnya udah cukupan lah segitu. Dan ini tersalur ke roda belakang pastinya lewat transmisi
6 percepatan manual. Nah, kalau ngomongin transmisi, kita lihat di sisi kiri dulu. Sini. Di tuas transmisinya pastinya sudah ada sensor quick shifter, up and down. Dan untuk tuasnya juga sudah M series, ini CNC, dan ini bisa ada 2 setelan, teman-teman. Mau di belakang, di depan. Bedanya adalah naik turun giginya ya. Yang standar diinjek langsung dicongkel-congkel, atau dicongkel lanjut diinjek-injek kayak motor kalau balap buat di sirkuit gitu. Oh ya teman-teman, nambahin info, ini yang bodinya berbahan serat karbon ini udah gantian ya, modifikasi, karena kalau bawaannya yang seri ini itu masih pakai yang bahan plastik gitu. Termasuk yang ini, yang bawah ini, yang mana yang bunga belakang, yang model belly pen, jadi kesannya bagian bawah ini terlihat lebih padat ya, lebih sporty juga. Nggak kayak bawaannya yang cuma sepotong sehingga kelihatan tabung knalpotnya gitu, lebih keren. Dan ini asiknya lagi adalah dikasih stiker-stiker kayak sponsor-sponsor produk-produk yang dipakai ya. Tuh, ada dari BMW Motorrad, Smart Holiday pemiliknya. Terus produk-produk yang dipasang, terus masuk ada One Tree Motorshop ya, tempat modifikasinya. Dan termasuk ada juga Otomotif TV, teman-teman, di sisi kanan. Nah, terima kasih ya sudah dipasang juga logo Otomotif TV. Terus lainnya juga ada sedikit modifikasi kayak di bodi belakang ini ternyata yang di pinggir ini juga modifikasi tambahan ya. Lalu ini yang hagernya ini juga udah gantian ya, ganti yang bahan serat karbon gitu. Jadi ini nggak standar ting-ting seperti saya bilang tadi di awal, ini sudah ada sentuhan modifikasi, jadi emang terlihat lebih keren, lebih sporty, cakep lah. Oh ya, gimana posisi berkendaranya? Saya langsung mau nyobain posisi duduknya. Oke, langsung naik aja. Wow, ternyata tinggi juga ya joknya ya. Nih, saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg. Ketika kedua kaki turun masih jinjit tuh, lihat ya, belakangnya masih ngambang. Jadi turunnya satu aja kakinya. Dan khasnya motor dengan suspensi elektronik, kalau kontak belum dinyalakan itu suspensinya kayak mati, teman-teman. Tuh, nggak bisa diayun ya. Depan pun begitu. Ini kalau udah kita nyalakan, baru deh tuh bisa dimainkan. Nah, gitu. Terus posisi duduknya udah pastinya khas banget motor buat di sirkuit ya. Nunduk banget, stangnya bener-bener rendah banget. Emang enaknya buat ngebut-ngebut di Mandalika kali ya. Kalau di jalan raya apalagi di Jakarta sini, aduh, pasti nggak enak. Dan apalagi panas bakalan ya, gitu. Gitu sih. Nah, suaranya kayak gimana? Nah, teman-teman, kita pindah luar untuk nyalain ya, biar nggak berisik di dalam ruangan. Ini masih dingin banget, masih cold start, pasti akan tinggi RPM-nya. Gue kaget. Wow. Suaranya ternyata kenceng banget, teman-teman. Tapi empuk sih, enak. Ini masih sekitar 2200 rpm, teman-teman. Jadi tinggi emang. Enak ya suaranya ya. Khas 4 silinder segaris. RPM-nya empuk gitu, bukan yang cross plane, jadi emang enak didengar. Oke, itu dia teman-teman, kita sudah lihat bareng BMW S1000RR M Package versi 2023 yang mana sudah mendapatkan sentuhan modifikasi ya, sehingga tampilannya terlihat lebih kece banget. Dan suaranya tadi juga enak banget dengan knalpot sudah pakai Arrow. Kemudian, oh ya, harga. Kata Kosanto, pemiliknya Smart Holiday, kalau minat itu harganya 909 juta saja. Belum nyampe 1 miliar, teman-teman. Murah apa mahal? Tergantung kantong ya. Kalau kantongnya tebal mah murah. Kalau kantongnya pas-pasan ya pasti akan mahal gitu. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga follow IG kami Otomotif_TV. Mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau yang motor, oke?